Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan dan di rumah aja. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 bab 3 Struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Kedua, struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Ketiga, teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Silakan adik-adik buka buku pelajarannya di bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Yuk kita belajar sama-sama. Siapkan alat tulisnya ya. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Apa saja nih yang akan kita bahas? Yang pertama, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar. Kalian dapat melihat ini adalah jenis akar sistem perakaran tumbuhan. Yang A adalah akar serabut, yang B adalah akar tunggang. Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monokotil dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil. Akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misalnya pada tanaman wortel bermodifikasi menjadi umbi, akar untuk menyimpan makanan cadangan. Nah, ini adalah gambar akar penyimpan cadangan makanan pada singkong. Kemudian akar nafas pada tumbuhan bakau. Yang kedua adalah batang. Batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang herbaceous atau basah, misalnya bayam. Batang tumbuhan monokotil umumnya batang juga menyimpan cadangan makanannya di batang. Kemudian rimpang kunyit. Yang ketiga adalah daun. Pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan pertumbuhan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Adik-adik dapat melihat pada gambar perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil, yaitu terdapat pada daun pepaya yang mana urat daunnya menjala, sedangkan daun pada jagung peruratannya sejajar. Yang selanjutnya adalah bunga. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Di mana bunga tidak lengkap di sini contohnya bunga kamboja. Bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu bagian bunga. Sedangkan bunga lengkap memiliki seluruh bagian steril dan fertil. Tempat penyimpanan makanan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji.
Selanjutnya kita membahas struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Ada 2 poin. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Jaringan tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan kemampuan pembelahannya, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya selalu membelah dan bersifat embrional. Jaringan permanen merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi dan meristematis lagi atau tidak tumbuh dan memperbanyak diri. Jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkin, jaringan penyambung, dan jaringan pengangkut. Adik-adik dapat membaca Nah, ini adalah gambar jaringan meristem di ujung batang. Ini jaringan meristem sekunder. Ini gambar dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ini adalah gambar jaringan parenkin pada umbi kentang. Jaringan parenkin disebut juga jaringan dasar karena dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkin mudah dibedakan dengan jaringan lainnya karena memiliki sifat-sifat yang khas. Beberapa sifatnya antara lain selnya berukuran besar dan tipis. Ini adalah gambar jaringan penguat. Jaringan penguat disebut juga jaringan penyokong yang berfungsi memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Pada gambar kalian melihat jaringan kolenkin pada batang bunga matahari dan jaringan sklerit pada buah pir. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan phloem dan jaringan xilem. Ini adalah gambarnya, jaringan xilem dan jaringan phloem. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem yang sel-selnya selalu membelah. Ujung jaringan meristem ini dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Kaliptra berfungsi melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Ini adalah penampang melintang akar. Yang pertama, akar tumbuhan dikotil. Yang kedua, akar tumbuhan monokotil. Jaringan pada batang. Kalian dapat melihat pada gambar itu adalah penampang melintang batang. Yang A merupakan batang dikotil, yang B merupakan batang monokotil. Pada gambar terlihat perbedaannya antara batang dikotil dan batang monokotil. Pada stel terdapat pembuluh angkut xilem dan phloem. Pada batang dikotil antara xilem dan phloem ini terdapat kambium. Kambium ke arah luar membentuk
flume dan pembuluh kulit kayu, sedangkan ke arah dalam membentuk silem dan pembuluh kayu. Adapun pada batang monokotil dapat dilihat tidak terdapat kambium. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan daun. Daun terdiri atas beberapa bagian. Apabila kita membuat irisan daun secara melintang akan tampak struktur seperti pada gambar. Nah, ini adalah gambar stomata pada daun Rhodyscaler. Pada epidermis terdapat mulut daun atau dikenal dengan stomata. Stomata ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat di epidermis bawah daun. Adapun pada tumbuhan air, stomata kita bahas pada bab ini adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, teknik pemasangan batu bara. Yang kedua, teknik pondasi cakar ayam. Yang ketiga, teknik panel listrik tenaga surya. Yang keempat, teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Yang kelima, teknik sensor cahaya. Yang keenam, teknik lapisan pelindung dan pengilap. Yang ketujuh, pada pemasangan batu bara. Jaringan tumbuhan yang mengilhami teknik pemasangan batu bara adalah jaringan epidermis. Adik-adik dapat melihat kan persamaannya antara jaringan epidermis pada tumbuhan dengan teknik pemasangan batu bara. Yang kedua adalah teknik pondasi cakar ayam yang ada pada bangunan-bangunan. Teknik pondasi itu terinspirasi dari pohon nyur yang memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil atau pada pantai. Yang ketiga adalah teknik panel listrik tenaga surya yang terinspirasi dari organ daun. Teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Panel pembangkit listrik tenaga surya memiliki suatu bagian yang disebut photovoltaik yang mampu mengubah secara langsung energi cahaya menjadi energi listrik. Mirip sekali prinsip kerjanya dengan jaringan mesofil pada daun. Selanjutnya adalah teknik pembuatan air mancur dan sumur bor yang terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silam. Jaringan silam merupakan jaringan tumbuhan yang berbentuk tabung yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke dalam yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR dan saklar pengatur on-off otomatis. Teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus yang mampu hidup di daerah yang kering. Teknik keenam yaitu teknik lapisan pelindung dan pengilap. Ada gambar, adik-adik dapat melihat teknik lapisan pelindung pada kutila daun tumbuhan dan mobil sebelum dan sesudah dilapisi pelindung yang terbuat dari wax atau lilin.
Kemudian, teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan yang terakhir yaitu pada teknik pemurnian air. Tanaman eceng gondok hidup mengapung di permukaan air. Tanaman eceng gondok memiliki akar serabut yang lebat dan rapat. Seperti diketahui, akar tanaman eceng gondok dan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring hingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Baiklah adik-adik, selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar yang rajin di rumah ya, dan dibaca kembali materi kita pada bab 3 struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam memahami materinya. Terima kasih yang telah memberikan like pada video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.